Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil abad pertengahan? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker. Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya. Dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih jadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracul III ini adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II, Voivod atau gubernur Wallachia Rumania. Pada masa Vlad II ayahnya, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III atau Dracula kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula lalu dididik di Kesatuan Yenisei bersama adiknya Radu Selvrumos, dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja, hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun dalam hati kecilnya, Dracula memendam kebencian yang luar biasa pada kaum muslim, karena berhasil menguasai tanah kelahirannya Wallachia Rumania. Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam, walau adiknya Radu Selvrumos menjadi muslim dan kepercayaan Muhammad Al-Fatih. Saat ayahnya Dracula, Vlad II dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hanya dari Hungaria. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hanya. Selepas itu, Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada Muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Baru pasca penaklukan Konstantinopel di 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1.000 pasukan untuk menangkap Dracula. Namun nasib 1.000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1.000 pasukan muslim itu. Dracula menyulah atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1.000 pasukan ini hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Dracula mendapat gelar The Impaler, sang penyulah. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Selvrumos, adik dari Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk menghentikan serigala. Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat, karena dataran Rumania hanya bisa dipahami orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Dracula, adiknya Radu Selvrumos ini memeluk Islam dan menjadi Muslim, serta pemimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Punari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Punari ini sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462 mencapai puncaknya di benteng Punari terjadi di malam hari yang dikenal Ataque de Noapte, The Night Attack.
Radu Selfrumos menggantikan Dracula menjadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hanyut, Raja Hungaria. Dracula pun menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya, John Hanyut yang juga merupakan musuh Al-Fatih. Sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun, warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini, Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam Perang Salib dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan. Namun saat ini konsep Dracula, vampir, dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.